Nah, hello teman-teman, berjumpa kembali di Ponti Trip Video. Pada video kali ini kita masih berada di sebuah kawasan pemakaman Tionghoa atau pemakaman Cina yang terletak di kota Pontianak. Nah, ini di depan kita sudah ada sebuah makam yang kalau kita lihat tuh dari bentuk bongpainya atau bentuk batu nisannya itu sangat mirip alias mengingatkan akan bentuk makam-makam Cina kuno pada zaman dulu. Jadi mungkin makam seperti ini sudah termasuk dalam kategori makam Cina kuno atau makam ya bergaya khas Tiongkok kuno. Jadi dia tuh hanya ada satu bongpai tanpa ada pagar di dinding kiri kanan makam. Namun ini sekali lagi di kota Pontianak, Kalimantan Barat, bukan di Tiongkok ya teman-teman. Nah ini sebelah ini juga sama, tapi ini agak sedikit modern yang di sebelahnya kawan-kawan. Ini sebentar kita cari dulu altarnya Dewa Bumi. Nah ini dia teman-teman, altarnya Dewa Bumi itu juga ada di sebelahnya. Biasanya memang ada altar Dewa Bumi di dekat makam. Cuma yang ini memang agak terkesan sedikit jauh altarnya Dewa Bumi dari bongpainya atau dari makamnya. Namun altarnya itu sudah tertutupi rumput, dan kalau kita lihat yang di belakangku ini justru rerumputannya agak lumayan tinggi. Ini sudah hampir 2 meter. Loh kok bisa sih? Karena itu tuh ada makam guys. Jadi itu ada makam yang tertutupi oleh rerumputan. Sebentar kita coba jalan dulu ke arah depan. Ini kalau aku berjalan ke arah depan ini rasanya seperti menginjak lumpur-lumpur kering. Jadi di bagian bawahnya itu ada kayak tanaman semak gitu, kayu-kayu kering yang terinjak lah gitu. Jadi kita coba dulu lewat sini kawan-kawan. Ini lokasinya masih di kawasan pemakaman Tionghoa ya. Sambil kita telusur dulu jejak-jejak makam Cina kuno sambil mengeksplor budaya-budaya khas Tionghoa. Nah ini di depan kita juga ada satu makam. Tapi ini wow tinggi sekali nih teman-teman. Cuman aku kurang tahu di bagian depannya apa bongpainya terlihat atau tidak, karena gundukannya aku lihat sedikit tinggi. Namun di bagian sebelahnya ini justru sangat kontras alias sangat berbanding terbalik ya. Ini makamnya sangat megah. Ini kita liatin dulu di bagian bawahnya. Ini di bagian pondasi makamnya itu. Nah ini sebentar, ini bagaimana cara mendekatinya, karena ini tanahnya pada lumpur semua nih sepertinya. Mungkin parit kali ya atau apa, gimana saluran air yang terinjak. Nah ini kan agak sedikit tebal tuh guys, semennya itu sampai ke bawah. Nah ini makamnya di bagian kiri kanannya sudah di keramik semua, di porselen. Ini makamnya agak sedikit lebar, agak sedikit besar. Biasanya kalau makam yang besar seperti ini bisa untuk 2 peti ya. Tapi aku kurang tahu apa memang sudah dipersiapkan untuk 2 peti atau memang sengaja dibangun besar. Tapi makam yang besar itu biasanya juga mengeluarkan biaya atau membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi, karena tujuan kita dari awal adalah untuk mengeksplor jejak makam Tionghoa kuno. Tapi kalau yang ini bukan kawan-kawan, ini sangat modern. Dan nah ini dia, ada salah satu ciri khasnya nih di bagian tangan makamnya, bongpainya atau tangan naga mungkin ada yang bilang ya. Ini ada ikatan merah seperti ini. Ini biasanya ada di kiri dan kanan makam. Ini ada lagi satu teman-teman. Tapi ini aku kurang tahu ya, apakah di tempat kalian makam-makam Tionghoanya juga seperti ini, karena biasanya tiap tempat itu ada semacam beda-beda tradisi juga sih. Tapi aku kurang tahu ya apa Tionghoa yang di Bangka Belitung atau di Pangkal Pinang ya, yang di Riau itu, atau Tionghoa yang di Pulau Jawa, yang di Jakarta, apakah seperti ini juga. Nah oke kawan-kawan, yuk langsung lanjut lagi. Ini aku kurang tahu mau kemana, ke kiri kanannya, karena tadi aku lihat di sebelah sana tuh belakangku banyak rumputan guys. Tapi yang ini bagus banget nih, altarnya Dewa Bumi. Nah itu teman-teman, nih banyak sekali rerumputan yang tumbuh di sekitar sini. Dan ini tanahnya yang kalau aku injak ini seperti kayak tanah-tanah lumpur guys, cuman banyak tanaman rambatnya gitu. Jadi kita berjalan sekitar sini agak sedikit berhati-hati. Namun yang aku takutkan itu justru adalah ular. Takutnya memang kalau ada ular di bawah sini agak merepotkan juga nih teman-teman. Nah oke guys, nah ini dia juga ada satu makam. Oh itu ada lilin merahnya. Ini berarti mungkin beberapa bulan lalu juga habis diziarahi, habis didatangi waktu musimnya sembahyang kubur atau sembahyang leluhur Cengbeng. Namun tidak tertutup kemungkinan juga di bulan ke-7 juga ada yang berziarah ke tempat ini untuk memberi hormat kepada para leluhur. Nah oke teman-teman, ini juga ada satu makam. Ini wow bentar ya guys, ini ada, aku lihat ada jeruk.
di meja sembahyangnya, meja altarnya. Ini berarti ya jeruknya sudah agak hitam ya, berarti mungkin bulan ketiga lalu sudah didatangi saat cengbeng lalu, atau mungkin sudah ada anggota keluarga yang melakukan ziarah kubur. Tapi aku kurang tahu ini kapan mereka melakukannya. Tapi memang biasa sih teman-teman, ada sejumlah makam tuh yang masih rutin diziarahi atau didatangi oleh pihak keluarga. Nah oke guys, itu altarnya Dewa Bumi. Nah kita sambil lihat-lihat kuburan makam yang di sebelahnya. Makam yang di sebelahnya ini beranda makamnya agak sedikit luas. Tapi nanti kita aku coba terus update terbaru ya teman-teman, makam-makam Tionghoa untuk explore. Nah ini ada altarnya Dewa Bumi. Wow, ini ada 2 gelas merah kawan-kawan. Itu bukan lilin ya, itu gelas merah yang kecil. Itu untuk sembahyangnya ke Dewa Bumi. Itu kadang ada juga yang menyuguhkan persembahan lah. Biasanya isinya tuh arak putih teman-teman. Tapi kalau untuk yang teh atau kopi arak putih itu biasanya untuk makam. Tapi untuk altarnya Dewa Bumi biasanya juga ada sembahyang khususnya. Nah bicara tentang Dewa Bumi, ini siapa nih di sini yang jujur, yang suka banget membaca atau mantranya Dewa Bumi. Jadi ada mantra Dewa Bumi itu yang digunakan secara khusus atau secara spesial sebagai penarik kerejekiannya, ibarat kata penarik kekayaan lah, biar selalu beruntung gitu, atau ya pengundang kekayaan biar tidak miskin terus lah gitu teman-teman. Ibarat kata tuh punya usaha tuh bisa lancar, dagangnya apa segala macam. Kalau kita ada buka toko gitu, itu juga bisa maju gitu. Tapi oke lah kawan-kawan, kita tidak usah membahas mantra Dewa Bumi untuk kekayaan. Soalnya kita masih berada di makam Tionghoa, karena judulnya tuh kita kesini memang mau explore jejak budaya Tionghoa dan keindahan-keindahan budayanya. Cuman ini di pemakaman Tionghoanya itu sampai ke sana tuh kawan-kawan, tuh kelihatan nggak? Nah itu sampai ke sana itu rerumputan semua, itu makam-makam kawan-kawan, makam Tionghoa. Cuman di sini nih banyak makam yang memang tanpa bongpai gitu. Jadi tidak semua makam itu punya bongpai, namun ada juga sejumlah makam itu yang tanpa bongpai gitu. Kalau yang ini sih memang masih ada teman-teman, karena ini termasuk makam yang modern. Oh ya, bicara tentang bongpai juga, karena ini kota Pontianak tentunya kan sangat kental sekali dengan budaya khas Tionghoanya. Jadi kalau di kota ini rasanya tuh tidak terlalu sulit bagi teman-teman yang mungkin baru datang ke kota Pontianak untuk menemukan atau mencari keindahan budaya Tionghoa yang ada di kota Pontianak. Tentunya nanti itu tiap kota ada perbedaan budaya-budaya, sedikitnya sih pasti ada teman-teman. Nah kita tadi mau ke belakang, cuma lihat rerumputannya memang pada tinggi semua tuh kawan-kawan. Jadi yang gundukan tanah itu sebenarnya adalah sebuah makam. Ya, makam-makam kuno, makam Cina kuno yang ada di kota Pontianak. Jadi kalau mau mengeksplor jejak makam Cina kuno Pontianak yang sudah masa lampau ya ini, tapi gini, makamnya sudah pada tertutup rumput semua. Kadang yang makam-makam zaman dulu itu bahkan itu cuma menggunakan batu atau kayu kawan-kawan ya. Jadi ada faktor tertentu juga. Mungkin seiring bertambahnya zaman, waktu kan mereka punya kayu itu kan sudah pada lapuk-lapuk gitu, sehingga yang tersisa hanya gundukan tanah saja gitu. Jadi bagi orang yang tidak tahu mungkin menganggapnya itu cuma tanah, padahal itu bukan. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu. Terima kasih.